Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lemu susah. Ya teman-teman, kali ini saya sedang bersama teman-teman. Ini sama Mas Agus, juga sama kru Gus FM ya. Oke ya, ini di teras studio Radio Gus FM Sungai Bahar. Oke, Agus, kita mau cerita-cerita ini Gus, awal kita apa ya, perjuangan untuk bikin radio ini. Oke, jadi Kilas balik ya? Kilas balik ini nggak terasa udah 2 tahun ya 2 tahun. berdirinya, maksudnya resmi mengudaranya 2 tahun, tetapi perjalanannya panjang. Panjang dari 2013. 2013. Oke, 2012 kita punya ide ya. Betul. Jadi ceritanya dulu kita sama-sama siaran. Agus di Rimbo Bujang waktu itu, saya juga dari Bujang tapi sempat pindah ke Bungo. Terus kita jadi penyiar aja gitu ya. Penyiar. Dipikir-pikir penyiar itu susah kaya ya. Susah kaya ya kan. Moga Pak Saleh. Ini Pak Saleh. Tapi kita hobi gitu ya. Cuma ya kan hobi nggak dapat uang, ya lama-lama pengen juga dapat uang gitu kan. Kesimpulannya kayak kalau mau dapat uang harus punya radio sendiri gitu ya dulu. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita punya ide untuk oke lah, kita ngajuin radio sendiri aja deh. Kita bikin radio sendiri gitu ya. Itu 2012 ya. 12. Nah, akhirnya kita mau tentukan tempatnya. Dulu pilihannya antara di situ ya, Rimbo, Bungo, terus Sungai Bahar salah satunya. Nah, akhirnya jatuh pilihannya ke Sungai Bahar karena di sini ada informasi dari Mas Dodok waktu itu ya, karena Teman SMP kemudian itu. ya teman SMP, kebetulan beliau dulunya orang Rimbo Bujang, kemudian tinggal di sini. Nah, beliau tahu banyak tentang Sungai Bahar, bahwa di sini waktu itu belum ada yang resmi, belum ada sih tapi masih belum resmi begitu. Jadi akhirnya tertarik, kita survei tahun 2012, kita survei ke sini ya, ketemu sama Pak Soleh. Angkotnya waktu itu masih Damri ya. Iya. Damri dari Oh iya. Jalannya masih. Waduh, pakai Damri. Sekarang masih Pak Damrinya? Masih. Oh, masih ya? Udah Oke. baru armadanya sekarang. Oh, iya. Yang model lama ya. Nah, jalannya waktu itu masih jelek. Jalannya nggak semulus sekali. Oke. Jadi setelah ditimbang-timbang, akhirnya kita memilih ke Sungai Bahar karena salah satu pertimbangan kita masih kosong. Yang kedua, perputaran perekonomiannya kencang Gus ya. Iya, ini kan. Informasinya dari orang-orang bank gitu kan. Di Jambi ini antara Rimbo Bujang, Sungai Bahar itu masuk daerah yang perekonomiannya itu perputarannya cepat. Akhirnya ya sudahlah, kita sama Mas Dodok ditemukan ke Pak Soleh. Ya, Pak Soleh sekeluarga welcome. Oke, jadi kita sudah punya tempat. Selanjutnya kita ngajuin proposal 2013 ya. Dikiranya ngajuin langsung lolos itu ya. Lolos. Jadi rencananya waktu itu saya yang di sini, Agus lebih ke modal lah gitu kan. Dari Rimbo gitu, nanti gantian gitu teorinya gitu kan. Dari hasil surveinya sih udah mantap ya, sini daerah sawit dan transmigrasi gitu. Jadi masuk target kita dulu untuk jualan produk, kemudian juga iklan-iklan. Teman juga udah rame di sini, ada rumah sakit umum daerah ya kan. Ternyata perizinannya tidak semudah yang dibayangkan ya kan. Ada namanya peluang usaha dan itu 5 tahun sekali. Kita ngajuin 2013, nggak ada kabar. Ya, sambil itu kan kita ngelengkapi ada apa itu? NPWP, Siup itu kan. segala macam. Sampai salah nama dan seterusnya kan. Ngurus di sini, bolak-balik ke sini. Ya masih inilah, masih meraba-raba kan. Iya. Ternyata nggak ada kabar Sampai subsitunya mati. subsidi mati itu nggak ada kabar ya. Oke, akhirnya si Agus buka usaha di Rimbo konveksi ya. Saya buka usaha es waktu itu. Es, kemudian juga bakso begitu. Nah, 2018 artinya 5 tahun kemudian barulah kita dipanggil sama siapa ya, KPI atau Kominfo gitu ya. Ada informasi lah dari Ya. KPI, ada kawan juga yang mengabari kan. Bahwa ini prosesnya dilanjutkan. Mm-mm. Oke, akhirnya kita lanjutkan.
Cuma udah mulai agak bimbang Bingung juga sebenarnya. kan gitu. Bingungnya karena udah punya kesibukan masing-masing kan. Ya iya betul Nah, gitu kan. masing-masing. Nah akhirnya ya sudahlah karena kita sudah ajukan dan waktu itu Pak Soleh juga udah menggebu-gebu. Ya, selalu menelpon itu Oh, setiap iya. saat telepon kapan ini kan Pak ini. Jadi Kita enggak bingung juga ya. wah ini. Oke akhirnya diteruskan. Kita ikuti prosedurnya lumayan ribet bersama teman-teman radio yang lain. Dan singkat cerita akhirnya dapat izin lah 2018 ya 2018. Nah kita agak bingung juga nih masalah dana karena yang kemarin udah agak jelas nih 5 tahun kan, tahu-tahu bisa ya sudah cari dana nih Agus yang ini lebih besar, saya kecil aja tapi rencana sih ya pokoknya saya yang ngoperasiin di sini gitu. Oke akhirnya ya sudah ada dana kita bikin Buyur ya. studio ini, kemudian juga tower. Kita minta tolong sama kawan teknisi ya, ada Bang Sandy, adalah bikin selesai. Nah di sini juga bingung karena saya juga orang rumah agak kelabakan di rumah untuk ngurusi warungnya. Si Agus waktu itu selain konveksi juga ngajar Gus ya, jadi nggak bisa ke sini. Intinya ya pokoknya nggak bisa ke sini. Wah ini bingung. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol kita harus cari orang ya kan, cari orang. Si Pak Sandy waktu itu. Mas Hendy ngusulkan kenal sama Mas Chandra. Iya, telepon. Nah, Mas Chandra waktu itu di mana Mas? Di Lampung. Di Lampung, Mas di Lampung. Masih di Lampung ya. Ya, pokoknya dibujuk rayu sama Mas Hendy. Sebagai jalaran gitu ya. Pokoknya untuk bisa mengelola radio ini gitu kan. Alhamdulillah waktu itu setuju dan kita coba. Saya di sini sekitar berapa ya? Ada 1 bulan lah mungkin saya nemani di sini. Sebelum Mas Chandra saya di sini ada sekitar sebulan kalau nggak salah. Nah, alhamdulillah antusias warga sini lumayan bisa diterima dan semacam ada hiburan baru lah ya. Dan harapan kita waktu itu memang ya selain harapannya bisa cari uang juga, harapannya sih kita bisa andil ya menghibur, kemudian juga melestarikan budaya, terus ya biar Sungai Bahar juga tambah rame begitu. Dan alhamdulillah Mas Chandra langsung, karena sebelumnya Mas Chandra sudah pengalaman, sudah lama di radio di Rimbu Bujang juga di Lampung. Nah, ya sudah, saya sudah pokoknya udah percayakan lah, udah semuanya bisa mulai dari ngedit, siaran, mengelola. Akhirnya saya pulang gitu kan ke Rimbu. Oke, terus ya Gus. Nggak terasa, tahu udah 2 tahun ya. Udah 2 tahun ya. Nah 2 tahun ini kayaknya kita makin sibuk aja gitu ya. Betul. Makin sibuk aja. Dan ya kayaknya udah nggak apa ya, kesini sudah jarang juga kan itu. Enak sibuk di sana kan. Masing-masing Ya, Jadi akhirnya kita apa namanya, cari solusi yang terbaik Ya, lah, karena oke, ini sudah terbaik. kita perjuangan dari awal Ya. gitu kan, biar sama-sama. agar tetap bisa berjalan. Iya, akhirnya ada solusi. Oke, solusinya sekarang ya intinya Menjadi hak milik penuh Mas Chandra. Mas akhirnya. Chandra, oke. Dari cerita seperti itu dulu. awalnya seperti itu. Yang jelas dengan dipegangnya Mas Chandra ini kami punya harapan besar bahwa radio ini akan terus dan makin maju berjalan. Kak, terus terang sih ada beberapa, setidaknya 2 lah yang ingin melanjutkan ini. Tetapi ya barangkali rezeki Mas Chandra juga, dan saya juga lebih cenderung ya, dalam tanda kutip harapannya Mas Chandra, karena kalau Mas Chandra kan sudah betul-betul menguasai di sini, udah pokoknya udah aman lah. Ya, Jadi kita lebih yakin ini akan berjalan. Karena kalau radio ini kan memang tidak hanya sekedar menjalankan, memang Ya, harus ya. tahu secara teknis ya kan. Oke. Ada kerusakan stick itu bisa menghandle. Oke. Oke, jadi intinya teman-teman sekarang ya intinya itulah
perjuangan kami dulu Perjuangan untuk singkat bisa lah ya. untuk bisa mendirikan ini. Ya. Akan tapi karena beberapa alasan banyak tadi itu akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke Mas Chandra menjadi hak milik Betul. Mas Chandra. Oke Gus, ini sebelum nanti saya minta komentarnya Mas Chandra gitu kan. Ini kita nih sebagai ya yang dulu mengawali di sini mungkin khususnya untuk keluarga Pak Soleh, Mas Dodo atau warga sini apa nih ini Gus? Ya kalau saya pribadi sih pertama sekali terima kasih ya. Terima kasih kepada Mas Dodo, Pak Soleh yang sudah memberikan tempat yang membantu Ya. dari awal mungkin tidak ada hitungan lah. Wah, makan harus bebas loh. Pokoknya luar biasa. Jadi yang paling penting saya nambah saudara di sini. Iya, Jadi, iya, iya. Itu yang nambah saudara yang dari Pak Soleh, kemudian banyak friend di sini juga akhirnya kita kenal kan. Iya, iya. Jadi satu saat kita ke Jambi, ada yang dituju misalnya kan ke Oke. studio atau ke tempat Pak Soleh. Jadi Oke. harapan saya ya ini akan lebih maju ya, lebih maju. Mas Chandra pasti akan lebih istilahnya total lagi karena sudah penuh menjadi hak Mas Chandra kan seperti itu. Dengan kedatangan kita ke sini istilahnya di samping menyerahkan secara penuh juga menyampaikan terima kasih dan harapan lah ke depan kan. Istilahnya kita juga masih Merasa memiliki mensupport, kali. merasa memiliki betul. Karena namanya juga nama kita sebenarnya. Iya. Jadi Jadi Rugos itu Singkatan. Heru dan Agus gitu. maksudnya Tapi itu. nanti kita serahkan kalau Mas Chandra mau rubah juga gak masalah gitu. ya, Intinya gimana ini tetap bisa berjalan. ya tetap kita istilahnya memantau, support ya. Ada kendala, ada apa secara administrasi atau secara ini kan kita bisa bantu. Oke. Karena kita ya satu saat pasti akan kesini juga akan siaran kan seperti itu. Iya, iya, sesekali kita ke sini. Pasti. Ya, intinya kekeluargaan ini nggak boleh putus ke Pak Iya, Soleh iya, dan keluarga Sungai Bahar Iya. pada umumnya fan-fan walaupun kita bukan pemiliknya lagi gitu ya. Betul. betul. Oke, kalau dari saya pribadi ya intinya terima kasih untuk khususnya keluarga Pak Soleh, kemudian juga seluruh warga Sungai Ya, Bahar. terutama masyarakat sekitar ini. Iya, yang Dari sangat awal juga mensupport mendukung ya. Pak Kepala Pak RT, Desa, Pak Kades. ya Pak RT yang sudah memberikan apa ya kemudahan-kemudahan lah di sini pokoknya. Kami terima kasih dan ya harapannya mudah-mudahan nanti ini terus berjalan. Kami titip juga istilahnya ya, titip harapan itu. Oke, Mas Chandra sekarang sebagai apa ya istilahnya Owner sekarang kan? ownernya Rugos FM sekarang nih apa nih harapannya nih ke depan atau barangkali ada rencana-rencana planning ke depan seperti apa? Siap. Untuk yang pertama ya intinya di sini saya mengucapkan terima kasih juga kepada Mas Heru dan juga Mas Agus juga seperti yang disampaikan oleh Mas Heru di awal tadi tentang jelas balik cerita berdirinya Radio Rugos. Memang betul sekali yang disampaikan oleh Mas Heru. Artinya semua ini berkat dari perjuangan yang tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Jadi perjuangan kita semuanya ini yaitu untuk kedepannya memang benar kita benar-benar harus maju, harus lebih bisa mengembangkan yang namanya radio yang mungkin di saat ini banyak orang mengatakan kuno, tapi alhamdulillah di wilayah kita ini khususnya dan di Indonesia pada umumnya hingga saat ini radio ini masih eksis. Nah, dan mudah-mudahan dengan adanya perjuangan, apalagi awalnya luar biasa dari awal Mas Heru, Mas Agus ya berjuang bukan waktu yang sedikit dan tentunya materi juga bukan sedikit ya. Jadi akan sangat sia-sia kalau sampai semuanya itu Berhenti. berakhir berhenti dengan tidak ada yang ngeh gitu ya. Nah, jadi itu tadi berawal dari ya keputusan-keputusan yang serba mendadak semuanya, dan saya benar-benar tidak ingin semuanya itu sia-sia. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa lebih berkembang lagi. Ya untuk harapan saya intinya yang harapan tuh tetap ingin sukses. Jadi ingin sukses baik dalam mengembangkan radio dalam hal bisnisnya, juga dalam sukses mengembangkan materi-materi yang ada di siarannya, programnya, baik itu yang lain-lainnya. Nah, tapi untuk kedepannya mungkin ya walaupun kepemilikan tadi ya sudah disampaikan, sudah diserahkan, tapi tetap yang namanya
berjalan sendiri itu mungkin susah gitu. Jadi tetap harapan kedepannya tetap saya tetap minta bantu, dibimbing, dibina biar lebih bisa maju, karena kalau tetap kita perjuangkan mudah-mudahan bisa sesuai yang kita harapkan. Nah, mungkin itu yang ingin saya sampaikan dalam obrolan kita hari ini yang luar biasa ini. Udah lama nggak pernah ketemu ya. Oke, ini Mas ini aku belum kenal ini. Mas siapa nih, Mas? Ini Oh, Mas Wisnu. Ini kru ya. Announcer. Oke. Siaran apa, Mas? Siaran sore. Sore ya. Sangat. Di program apa? Program lagu-lagu Harus dangdut. sangat. Oke. Ini masih lajang Mas, mengingatkan kita dulu waktu masih lajang itu wah. Iya, benar. Siang malam di radio tadi tak ceritakan ke Mas ini kan. Iya, iya. Bahkan siaran itu borong, habis siaran pagi kalau habis jam itu izin nyambung lagi, siangnya izin lagi nyambung lagi sampai malam ini. Oke. Tapi ya jelas announcer sebenarnya sih bisa lah untuk apa ya? Selain hobi, kemudian juga bisa punya andil ke masyarakat gitu ya, di pendidikannya, adalah sumbangsih sebenarnya dari penyiar itu ke khususnya pendengar. Dari sisi edukasi ya, Iya. dan juga informasi itu penting. Ya mudah-mudahan nanti tambah semangat ini. Tapi sebenarnya ini ada kilas balik yang lebih lucu lagi nih. Gimana? yang mungkin seru gitu ya. Ini itu tadi Mas Heru, Mas Agus itu mungkin dulu penyiar lawas, penyiar senior yang bekerja di satu radio ya. Iya, iya. Sementara saya sendiri ini berbeda. Kita dulunya kompetitor. Oh iya. Dulu kita perang nih. Perang dingin. Iya, Perang dingin artinya perang bukan perang adu Iya, mulut bersaing atau gitu ya. adu fisik, bukan, bersaing untuk Kemajuan memajukan radio. radio masing-masing gitu kan. Jadi kita dulu sama-sama memang bertiga ini memang sama-sama penyiar semua gitu. Dan kebetulan kompetitor gitu. Iya, jadi- sering lah gitu. Banyak hal-hal yang alhamdulillah yang dulunya kompetitor bersaing sekarang bersatu untuk membangun. Oke, Satu jadi ya. ini kan. Jadi ya bersaing selama itu dalam apa ya? Untuk kemajuan. Untuk kemajuan dan sehat, Ya. kenapa tidak? Nah, Oke. Ya, teman-teman, sepertinya kita cukupkan di sini dulu obrolannya. Nanti obrolan selanjutnya offline. Yang jelas mudah-mudahan ini bermanfaat atau setidaknya untuk teman-teman fan Rugos FM ini bisa tahu gitu ya. Lebih kenal, nanti mudah-mudahan lebih akrab, lebih cinta lagi gitu dengan Rugos FM ini. Oke, sampai jumpa di Renung Sematan dan semoga makin maju Mas. amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.